Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zakwan Zakianto dari kelas IF 4606 dengan nomor induk mahasiswa 130 12 23 254. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas CLO1 kalkulus lanjut yang telah saya kerjakan sendiri. Dan di sini sudah ada soalnya yang nomor 1. Hitunglah integral dengan batas atasnya adalah V dan batas bawahnya adalah 0. Kemudian U kuadrat sin U du. Untuk menyelesaikan soal seperti ini ada beberapa tahapan dan rumus yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah kita memisalkan integral yang ada di sini menjadi permisalan U dan permisalan dv-nya, sehingga saya misalkan U-nya adalah U kuadrat dan dv-nya adalah sin U du. Kenapa dimisalkan U dan dv? Karena nanti kita akan mengerjakan dengan rumus integral parsial. Dan untuk melengkapinya, kita sudah mendapatkan U-nya. Tadi kita misalkan U-nya adalah U kuadrat dan dv-nya adalah sin U du. Sehingga kita membutuhkan du dan v. Dan untuk du-nya adalah turunan dari U kuadrat, yakni 2U du. Sedangkan untuk V-nya adalah integral dari sin U, yakni berubah menjadi negatif cos U. Dan kita sudah dapatkan yang kita butuhkan di sini. Kita masukkan rumusnya. Ini rumus integral parsial. U dikali V dikurangi integral V du. U-nya adalah U kuadrat, sehingga U kuadrat dikali V-nya adalah negatif cos U yang tadi kita sudah dapatkan, dikurangi integral negatif cos U, yakni V-nya itu negatif cos U, dan du-nya adalah 2U du. Kita besarkan di sini. Kemudian kita sudah mendapatkan bentuk yang mengikuti rumus integral parsial. Selanjutnya karena ini perkalian, saya tempatkan tanda negatif yang ini menjadi di depan untuk memudahkan pengerjaan, sehingga menjadi negatif U kuadrat cos U. Dan kenapa ini menjadi tanda positif? Ini disebabkan karena tanda negatif yang di dalam integral saya keluarkan untuk memudahkan pengerjaan, sehingga negatif ketemu dengan negatif akan berubah menjadi positif. Dan di dalamnya tersisa integral cos U 2U du. Setelah kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah menggunakan tahap yang sama. Jadi ini adalah integral parsial berulang. Kita misalkan lagi U-nya adalah, di sini kita misalkan U-nya itu 2U dan dv-nya adalah 2du, karena turunan dari U adalah 2du. Maksud saya dv-nya adalah cos U du. Ini didapat dari permisalan cos U du, dan V-nya adalah tahap naiknya dari cos berubah menjadi sin U. Dan kita tinggal memasukkan menggunakan rumus integral parsial, yakni U dikali V dikurangi integral V du. U-nya sudah kita dapat tadi, yakni 2U, dan V-nya adalah sin U, dikurangi integral V-nya adalah sin U, dan du-nya adalah 2du. Kemudian setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, saya akan menggunakan pointer agar lebih mudah. Setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah melakukan operasi dengan gabungan dengan yang sudah kita dapat sebelumnya, yakni negatif U kuadrat cos U yang ini. Karena ini positif 2U sin U nya, jadi positif 2U sin U
Dan ini kenapa berubah menjadi positif? Karena berdasarkan yang ada di sini, kita masih mempunyai integral sin U2 du. Sin ini ketika diintegralkan menjadi negatif cos sebetulnya, sehingga ketika bertemu dengan tanda negatif di sini berubah menjadi positif. Positif 2 cos U. Setelah sudah lengkap, kita bisa melanjutkan pengerjaan dengan rumus integral tentu, karena tadi ada batas atas dan batas bawah. Pertama kita substitusikan dulu batas atasnya, yakni pi, ke dalam bentuk yang sudah kita dapat, sehingga menjadi pi kuadrat cos pi. Ini u ini akan berubah menjadi v setiap u di sini untuk batas atasnya, ditambah 2 pi sin v ditambah 2 cos pi dikurangi batas bawahnya, sehingga menjadi di sini negatif, u-nya berubah menjadi 0, batas bawahnya 0 kuadrat cos 0 ditambah 2 dikali 0 sin 0 ditambah 2 cos 0. Kita lakukan perhitungan dulu agar lebih sederhana, sehingga menjadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita operasikan apa yang sudah ada di sini, yakni negatif pi kuadrat dikali minus 1 ditambah 2 pi dikali 0 ditambah 2 dikali minus 1 dikurangi pengoperasian dari negatif 0 ditambah 0 ditambah 2, sehingga berdasarkan rumus FB min FA atau batas atas dikurangi batas bawah, kita mendapatkan hasil akhirnya adalah pi kuadrat negatif 4 atau pi kuadrat dikurangi 4. Seperti itu. Baik, kita berlanjut ke soal nomor 2. Di sini ada soal carilah integral dari 9x kuadrat ditambah 3x dikurangi 12 per x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 6x. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama kita perhatikan dulu derajatnya, lebih besar derajat atas atau derajat bawah. Karena di soal ini lebih besar derajat bawah, maka langkah pengerjaannya yang pertama kita selesaikan dulu, maksud saya kita tuliskan dulu bilangan yang ada di bawah ini, x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 6x. Kemudian kita faktorkan bilangan tersebut sehingga menjadi x, faktor dari x ditambah x kuadrat dikurangi 6x adalah x dikali x plus 3 x minus 2. Dan selanjutnya adalah kita menggunakan rumus A, B, C atau A plus B plus C. Dan untuk yang bawahnya ini adalah hasil pemfaktoran yang telah kita lakukan terhadap pembilang tadi. Maksud saya terhadap x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 6x. Itu faktornya adalah, kan tadi sudah kita temukan ada x, kemudian x plus 3, kemudian x minus 2. Yang mana a per x ditambah b x plus 3 tadi kita sudah dapat, ditambah c x min 2 yang tadi sudah kita dapat juga. Kemudian selanjutnya adalah menyamakan penyebutnya. Dan di sini cara menyamakannya adalah a dikali x ditambah x plus 3 agar sama dikali x minus 2 ditambah b dikali x dikali x minus 2 ditambah c dikali x dikali x plus 3 per yang bawah tidak berubah, x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 6x. Selanjutnya kita operasikan sehingga menjadi a x kuadrat ditambah a ditambah ax dikurangi 6a ditambah bx
Saya ganti pointer dulu. Dikurangi 2bx ditambah cx kuadrat ditambah 3cx. Ini didapatkan dari hasil pengoperasian yang ada di atas sebelumnya yang sudah kita tuliskan. Nah, kemudian ketika sudah mendapat bentuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan dengan yang ada di soal. Maksudnya gimana? Di sini tertulis 9x kuadrat. Maka dari itu yang berpangkat x kuadrat kita kelompokkan di angka 9 di sini. Jadi 9 sama dengan, karena ini ax kuadrat, dia maka masuk ke sini. A ditambah ini ada bx kuadrat ditambah b ditambah ini ada cx kuadrat ditambah c, sehingga 9 sama dengan a plus b plus c. Selanjutnya kita lihat lagi, di sini ada 3x, yang mana kita pilih ada bilangan yang berpasangan dengan x di sini, sehingga 3 sama dengan, di sini ada ax, a-nya masuk ke sini. Kemudian ada ini minus 2bx, minus 2b nya masuk, x nya tidak perlu, ditambah 3cx yang ada di sini nih, masuk ke sini, ditambah 3c, x nya hilang, sehingga kita dapat 3 sama dengan a minus 2b ditambah 3c. Nah, kemudian minus 12 di sini sendirian, tidak ada hurufnya, tidak ada x dan x kuadratnya maupun x kuadratnya, sehingga minus 12 sama dengan, kita cari di sini ada minus 6a, tidak ada x kuadrat dan tidak ada x nya, sehingga bisa dituliskan minus 12 sama dengan minus 6a. Setelah kita dapat 3 persamaan ini, kita pilih persamaan yang paling sederhana yang bisa kita dapatkan salah satu dari ini, A atau B atau C. Karena di sini paling sederhana adalah minus 12 sama dengan minus 6A, maka kita bisa mendapatkan A dari sini dengan cara kita tuliskan minus 6A sama dengan minus 12. Minus 6 ini pindah ruas, sehingga minus 12 dibagi minus 6, dan kita mendapatkan A sama dengan 2 dari hasil pembagian minus 12 dibagi minus 6. Minus 12 dibagi minus 6. Kemudian setelah kita mendapatkan A, kita identifikasi persamaan yang paling mudah selanjutnya untuk mendapatkan variabel yang lain. Di sini ada yang paling mudah saya temukan, ada 9 sama dengan A plus B plus C. Jadi kita gunakan 9 sama dengan A yang sudah kita dapatkan, 2 ditambah B ditambah C. Kemudian kita tuliskan lagi yang persamaan terakhir, yakni 3 sama dengan maksud saya 3 sama dengan 2, A-nya ini tadi 2 dikurangi B-nya 2B minus 2B ditambah 3C. B-nya belum kita dapatkan, masih ada persamaan berikutnya yang harus kita selesaikan. Ketika kita sudah menempatkan dua persamaan ini, kita ubah atau kelompokkan angka dengan angka dan variabel dengan variabel. Di sini persamaan yang pertama 9 sama dengan 2 plus B plus C. 2-nya pindah ruas, 9 dikurangi 2 adalah 7, jadi 7 sama dengan B plus C. Untuk persamaan kedua, 3 sama dengan 2 negatif 2B ditambah 3C. Ini ada angka yang sendirian, bisa kita pindah ruas, sehingga 3 dikurangi 2 adalah 1. 1 sama dengan minus 2B ditambah 3C. Nah, untuk mendapatkan variabel yang lainnya, kita harus bisa melakukan operasi yang bisa mengurangi persamaan lain, sehingga kita hanya bisa mendapatkan satu persamaan dari pengurangan yang kita lakukan melalui metode eliminasi. Jadi karena yang paling dekat adalah angka 2 di sini, sehingga saya kalikan 2 yang atasnya,
dan kalikan 1 yang bawahnya, sehingga didapat bentuk 14 sama dengan 2B ditambah 2C, dan 1 sama dengan minus 2B ditambah 3C. Kita pikirkan caranya, bagaimana caranya agar ada yang hilang dari salah satu persamaan berikut. Karena di sini ada 2B dan negatif 2B, maka logikanya agar variabel ini hilang, kita tambah. Sehingga didapatlah bentuk 14 tambah 1 15, 2B dikurangi 2B habis, 2C ditambah 3C itu adalah 5C. 15 sama dengan 5C. Untuk mendapatkan variabel C, angka 5 di sini bisa kita pindah ruas, sehingga 15 dibagi 5 adalah 3C sama dengan 3. Sejauh ini kita bisa mendapatkan dua nilai variabel. Yang pertama adalah variabel A yang sudah kita dapat, A sama dengan 2, dan selanjutnya adalah variabel C, sehingga C sama dengan 3, dan yang masih kurang adalah variabel B. Bagaimana cara untuk mendapatkan variabel B? Kita cari lagi. Fungsi yang paling mudah di sini adalah 9 sama dengan A plus B plus C. Kenapa bukan minus 12 sama dengan minus 6A? Karena ya di sini kita membutuhkan variabel B. Sehingga saya pilih yang persamaan pertama ini. Kita substitusikan. 9 sama dengan A-nya tadi 2 ditambah B belum diketahui, C-nya tadi kita dapatkan 3 ditambah 3. Sehingga angka di sini kita pindah ruas ke sebelah kiri. 9 dikurangi 2 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi B-nya adalah sama dengan 4. Sudah lengkap, kita dapatkan A, kita dapatkan B, dan kita dapatkan C. Selanjutnya adalah kita bisa kembali ke rumus yang awal, yang A per X ditambah B per X plus 3 ditambah C per X min 2. Karena sudah kita dapatkan A nya tadi adalah 2 per X ditambah B nya adalah 4, jadi 4 per X plus 3, C nya adalah 3, jadi 3 per X min 2. Kita tambahkan integral di sini karena mengikuti dari soal ada integralnya. Kemudian oh iya, jangan lupa dx, karena masih ada dx. Kita hitung. Karena ini penjumlahan, ada namanya sifat integral, kelinearan integral. Jadi kita bisa memecah integral tersebut menjadi bagian-bagian tertentu. Di sini saya pecah menjadi integral 2 per X dx ditambah 4 per X plus 3 dx ditambah integral 3 per X minus 2 dx. Setelah itu, setelah dioperasikan masing-masing dari integral menjadi 2 integral 1 per X dx ditambah 4 integral 1 per X plus 3 dx ditambah integral 3 per X minus 2 dx. Dan kita operasikan lagi dari masing-masing pengintegralan ini. Ini bisa dikeluarkan, 3 nya mengikuti seperti yang lainnya. Kita tinggal jumlahkan atau kita tinggal operasikan terlebih dahulu. Integral dari 1 per X dx adalah ln X, sehingga 2 ln X dx hilang karena integralnya sudah kita pakai dan sudah hilang. Ditambah integral dari 1 per X plus 3 adalah ln harga mutlak X plus 3. Oh ya, sorry. Yang tadi di sini adalah 1 per X, integral dari 1 per X adalah ln harga mutlak X, dx-nya hilang. Ditambah 4, integral dari 1 per X plus 3 adalah ln harga mutlak X plus 3, dx-nya hilang karena sudah kita integralkan. Ditambah 3, integral dari 1 per X minus 2 adalah ln harga mutlak X minus 2, dx-nya hilang. Ketika semua integral sudah hilang, kita bisa ditambahkan C di belakangnya, sehingga didapat hasil akhir dari
Soal nomor 2 adalah 2 len harga mutlak X ditambah 4 len harga mutlak X plus 3 ditambah 3 len nilai mutlak X minus 2 plus C. Kurang lebih itulah penjelasan dari saya terkait tugas CLO1 kalkulus lanjut. Apabila ada kesalahan pengucapan maupun tata olah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.